Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumat Madini Sofa dari kelompok 1. Kami kelompok 1 mendapatkan bagian untuk menjelaskan apa itu kewarganegaraan. Jadi, dimulai dari pengertiannya. Kewarganegaraan itu dikenal sebagai citizenship. Artinya keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan negara dengan warga negara. Menurut KBBI, warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan tempat kelahiran. Jadi mereka punya hak dan kewajiban atas negara itu karena mereka lahir dan besar di negara itu. Dan selanjutnya ada sejumlah macam kewarganegaraan yang harus diketahui, yaitu pertama, asas lus sanguinis, asas keturunan. Ini adalah asas seseorang yang ditentukan berdasarkan pada keturunan. Contohnya, jika seseorang dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Malaysia, maka jadi warganegaraan anak tersebut Malaysia, walaupun dilahirkannya di Indonesia. Dan yang selanjutnya, asas lus soli, asas kedaerahan. Jadi asas ini adalah kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahiran. Jika dilahirkan di Indonesia, sedangkan orang tuanya dari Malaysia, maka anak tersebut jadi warga negara Indonesia menurut asas lusoli. Berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, hubungan warga negara dengan negara, yaitu terdapat tiga macam hubungan antara warga negara dengan negara. Yang pertama adalah hubungan emosional. Merasa bangga menjadi warga negara, merasa rindu, haru bila ada di luar terhadap negaranya sendiri, merasa tersinggung bila negaranya direndahkan, dan menghormati falsafah negara dia. Yang kedua, hubungan fungsional, bertanggung jawab dalam hidup bernegara, laksanakan tugas demi negara, dan aktif mengendalikan penyimpangan pencapaian tujuan nasional. Dan yang ketiga adalah hubungan formal, sadar akan statusnya sebagai warga negara, sadar hak dan kewajiban warga negaranya, dan dia harus bertindak atas hukum negara tersebut. Yang selanjutnya adalah pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Tentang kewarganegaraan juga disebutkan dalam UUD 1945 bab 10 tentang kewarganegaraan, terdapat di pasal 26, 27, dan 28 yang berbunyi pasal 26. Pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Pasal 26. Pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Kedua, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, Bab 3 di dalam pasal 18, 19, dan 20. Pasal 18 berbunyi, hak dan kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui A. Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisah dalam sistem pendidikan nasional. B. Keanggotaan rakyat terpilih secara wajib. C. Keanggotaan angkatan bersenjata secara sukarela atau secara wajib. D. Keanggotaan cadangan tentara nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib. E. Keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela. Pasal 19 berbunyi, pendidikan pendahuluan bela negara Pertama, pendidikan pendahuluan bela negara diselenggarakan guna memasyarakatkan upaya bela negara serta menegakkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. 2.
pendidikan pendahuluan bela negara. Sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap, yaitu A. Tahap awal pada pendidikan tingkat dasar sampai menengah atas dan dalam gerakan pramuka. B. Tahap lanjutan dalam bentuk pendidikan kewiraan pada tingkat pendidikan tinggi. Ya. Selanjutnya adalah pasal 20 yang berbunyi: pertama, rakyat terlatih merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara secara wajib yang menunjukkan sifat kesemestaan dan keserbagunaannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. 2. Warga negara diikutsertakan secara bergilir dan berkala guna menunaikan wajib prabakti dan wajib bakti. 3. Warga negara yang telah menunaikan wajib prabakti disusun dalam kesatuan rakyat terlatih. A. Berhak tetap di dalam bidang pengabdian atau pekerjaannya dan melakukan peranan sebagai keanggotaan rakyat terlatih. B. Berhak setelah memperoleh persetujuan dari pihak yang berwenang meninggalkan bidang pengabdian dan atau pekerjaannya untuk secara sukarela memilih bidang pengabdian kepada negara sebagai anggota angkatan bersenjata. C. Dapat dikenakan kewajiban dinas angkatan bersenjata dengan meninggalkan bidang pengabdian atau pekerjaannya untuk waktu tertentu tanpa putusnya hubungan kerja. D. Berhak tetap di dalam pengabdian atau pekerjaannya untuk secara sukarela memilih menjadi anggota cadangan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya nomor 4, rakyat terlatih dibina menurut lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman atau lingkungan pekerjaannya. Dan 5, pelaksanaan ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itulah penjelasan tentang kewarganegaraan, hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam undang-undang. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Jadi yang pertama, agar mahasiswa memiliki motivasi materi pendidikan kewarganegaraan. Ya. Dan kedua, mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan atau kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga atau masyarakat dan warga negara yang terdidik. Dan yang ketiga, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai berbangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat madani. Ya, itulah tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah bangsa Indonesia, negara Indonesia, pemerintahan Indonesia. Jadi, ya kewarganegaraan itu ya tidak terlepas dari apa itu bangsa dan apa itu negara. Selanjutnya adalah penjelasan tentang bangsa. Akan dijelaskan oleh teman saya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian bangsa. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri, atau terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Lalu agama, kebudayaan, bahasa, rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Bangsa Indonesia terbentuk dari beberapa faktor yaitu suku, budaya, agama, dan bahasa. Faktor-faktor pembentukan bangsa Indonesia. Berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu persamaan asal keturunan etnis, persamaan pola kebudayaan, persamaan tempat tinggal yang disebut dengan kas tanah air, persamaan sejarah, dan persamaan cita-cita. Berikut ini merupakan faktor-faktor pemersatu bangsa Indonesia sebagai perekat persatuan. Yang pertama yaitu Pancasila, UUD 1945, bendera kebangsaan merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, satu wilayah Indonesia, dan satu pemerintahan negara.
Ya, perkenalkan nama saya Aditya Sukma Sadewa dengan NIM 20020496. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara negara dan warga negara. Yang pertama adalah pengertian negara. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok tersebut. Atau bisa juga suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuatan untuk memaksa dan dalam suatu wilayah masyarakat tertentu yang membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial. Lalu unsur negara sendiri yang pertama adalah bersifat konstitut, adanya wilayah yang meliputi udara, darat, dan perairan, serta rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat. Kemudian yang kedua bersifat deklaratif, yaitu adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan negara lain baik secara de jure atau de facto, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa. Bentuk negara sendiri ada negara kesatuan dan negara federation atau serikat. Lalu ciri negara kesatuan yang pertama hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Kemudian yang ketiga menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. Lalu yang keempat hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Serta contoh negara kesatuan antara lain Inggris Raya, Perancis, Indonesia, dan Maladewa. Lalu ciri negara serikat adalah yang pertama kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Yang kedua, kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Yang ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli, namun tidak memiliki kedaulatan. Yang keempat, tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Lalu yang kelima, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Contoh negara serikat sendiri ada Amerika Serikat, Rusia, Brasil, dan Jerman. Kemudian yang terakhir adalah hak negara. Yang pertama menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi keseluruhan rakyat. Yang kedua melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku. Sekian itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan antara negara dengan warga negara. Terima kasih. Sekian dari kami, kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.